Semoga selalu sehat, semangat, dan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Wah, akhirnya hari yang ditunggu tiba ini Bu Bekti. Iya Bu Nelly, jadi semangat gitu ya Bu kalau pas mau mendekati hari Minggu. Iya Bu Bekti, karena selain harinya istirahat, yang paling ditunggu-tunggu ya ini nih, saatnya kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Iya betul. Meskipun datang pada Tuhan Yesus tidak hanya pas hari Minggu. Iya kan anak-anak? Tapi kalau hari Minggu itu bawaannya spesial gitu loh Bu Nelly. Oh betul sekali Bu Bekti. Oke. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, gimana kalau kita angkat satu pujian supaya lebih semangat Bu Bekti? Boleh banget Bu Nelly. Mari kita pujikan dengan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Nah, karena kita sudah bernyanyi nih adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadahnya, Bu Nelly mau tanya dulu dong, anak-anak di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya belum? Kalau sudah siap, itu luar biasa. Tapi kalau belum siap, Ibu Nelly tungguin deh sampai adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Dan untuk yang punya HP, mohon disimpan dulu ya, atau bisa dibuat untuk atau dipakai untuk beribadah ya adik-adik. Supaya adik-adik fokus pada ibadah pada hari Minggu ini. Nah, Alkitab sudah disiapkan, yang paling utama adalah mempersiapkan hati kita. Kalau dari awal kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita fokus pada Alkitab, pada firman Tuhan, pada ibadah hari ini, hati kita akan dilingkupi rasa syukur adik-adik. Dan rasa syukur itu juga dinaungi oleh rasa sukacita yang luar biasa kepada Tuhan. Dan kita harus yakin kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita walaupun kita masih beribadah online di rumah. Ya kan adik-adik? Nah, sebelum kita mau memulai ibadah ini lagi, kita sudah mempersiapkan hati, kita sudah mempersiapkan Alkitab kita mau berdoa. Adik-adik sudah siap untuk berdoa? Nah, kita siapkan hati kita, pikiran kita fokus untuk berdoa. Adik-adik di rumah bisa mengikuti doa Bu Nelly ya dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing dalam satu hati, yaitu hati yang bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Saat ini tiba waktunya Tuhan kami untuk
beribadah kembali kepadamu Tuhan. Kami berharap agar sukacita selalu hadir di setiap hidupan kami. Walaupun kami masih beribadah online di rumah Tuhan, tapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melingkupi hati dan pikiran kami, agar tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu ini akan memulai ibadah hari ini hanya dalam nama-Mu kudus dan agung. Haleluya, amin. Laskar Kristus, siap. Masih semangat kan ya adik-adik? Nah, harusnya masih semangat dong ya, kan ibadahnya baru aja dimulai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Mbak Nana hari ini merasakan sukacita yang luar biasa. Kenapa ya? Ada yang tahu? Karena Mbak Nana hari ini diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Mbak Nana bisa berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Meskipun kita saat ini masih beribadah secara online. Nah, pertanyaannya sekarang, adik-adik di rumah sudah mengucap syukur belum sama Tuhan Yesus? Ayo, mungkin ada yang belum mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kalau gitu, ayo kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus bersama-sama. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Ayo dicoba. Bagus. Nah, kita sudah mengucap syukur pada Tuhan Yesus melalui ucapan kita. Sekarang giliran kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian. Maka dari itu, adik-adik Mbak Nana ajak untuk bernyanyi, Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Nah, biarpun gunung beranjak dan badai mengamuk, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Iya kan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Iya, firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan adalah petunjuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Jika firman Tuhan benar-benar kita jadikan pedoman dalam hidup kita, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Serta hal yang menurut kita mustahil akan menjadi mungkin dan ya bagi Tuhan. Sungguh luar biasa sekali Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang mana temanya adalah tentang sesuatu yang akhir-akhir ini nih sangat akrab dengan kita. Berhubungan dengan cuaca. Ayo, apa itu? Iya, betul sekali. Hujan. Memang akhir-akhir ini akan sangat akrab dengan hujan. Soalnya juga memang lagi musim hujan. Betul kan? Nah, hujan ini mengeluarkan apa, ayo?
Iya, mengeluarkan air. Betul sekali. Jadi, yang akan kita renungkan hari ini adalah tentang air. Air adalah sumber kehidupan kita. Jadi, tidak usah lama-lama. Mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, dan kita sambut renungan firman Tuhan hari ini dengan kita bernyanyi dengan satu pujian. Ayo, apa? Kepingin apa adik-adik yang ada di rumah? Kalau Bu Bekti ingin ini, seperti Samuel kecil. Yuk kita pujikan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang ya pagi ini kita bertemu kembali dengan ibadah sekolah minggu meskipun secara virtual. Nah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Pagi ini kami boleh beribadah meskipun secara virtual. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati pujian kami sehingga boleh menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di ruangan hati anak-anak sehingga apa yang anak-anak dengarkan boleh tertanam di hati anak-anak sehingga boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kuasai mulut, lidah, dan hati hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan bukan atas kehendak hamba-Mu saja, tetapi atas kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang tulah air menjadi darah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada ndak yang tahu cerita ini tertulis di kitab apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Cerita ini terambil dari Keluaran 7 ayatnya yang ke-14 sampai 25. Nah, sekarang dibuka ya Alkitabnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 7 ayatnya yang ke-15 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil
dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Nah, kita tadi sudah membaca ya adik-adik tentang bacaan di Keluaran 7 ayatnya yang ke-14 sampai 25. Nah, sekarang Bu Erna punya video tentang tulah air menjadi darah sesuai dengan bacaan kita hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Look! There, where he struck the river. He bleeds. The water turns to blood. Blood flows from the god. See how it spreads. It is blood. That you may know the power of the Lord. For 7 days Egypt will thirst. 7 days without water will fill every jug and jar. Pestilence will be everywhere. For it's 7 times 7 days. No magician's trick will set your people free. Sacred water, make pure the flood.
from which you came. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, tadi kita sudah melihat film air menjadi darah. Waduh, ngeri sekali kan ya kalau semua air menjadi darah. Karena apa? Kita tidak bisa melakukan apa-apa, adik-adik. Mau minum, mau mencuci, semuanya menjadi darah. Nah, itu yang terjadi di tanah Mesir pada waktu itu. Karena apa? Karena Firaun ini tidak mau melepaskan bangsa Ibrani keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan memberikan tulah, yaitu air menjadi darah. Nah, semua air yang ada di tanah Mesir itu menjadi darah semua. Di bak mandi, di kamar mandi, di air yang mau kita diminum oleh Raja Fir'aun, di ember, semuanya menjadi darah. Sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, adik-adik. Nah, menurut adik-adik, apa yang terjadi ketika bangsa Mesir semua air menjadi darah? Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kalau semua air berubah menjadi darah, maka kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi. Nah, kalau kita tidak bisa minum, berarti kita akan merasa apa? Betul sekali, kita akan merasakan kehausan. Nah, tidak hanya manusia, tetapi juga hewan peliharaan, tanaman-tanaman itu menjadi mati. Karena apa? Karena kekurangan air, adik-adik, dan kehidupan di Mesir akan menjadi hancur. Nah, karena apa? Karena bangsa Fir'aun tidak memberikan izin bangsa Ibrani. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kekerasan hati Fir'aun ini yang tidak mau melepaskan orang-orang Ibrani telah mendatangkan masalah terhadap semua air di tanah Mesir. Dan ini bisa merusak seluruh kehidupan di Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan, air adalah kebutuhan dasar semua makhluk hidup di bumi. Nah, kerusakan air di bumi akan membuat semua kehidupan di bumi ini menjadi rusak. Nah, Allah sendiri menciptakan air untuk memberi kehidupan kepada semua makhluk ciptaannya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, maka dari itu ya kita sebagai ciptaan Tuhan harus bisa menjaga air ini dengan baik. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi jika bangsa Mesir, jika semua air menjadi darah? Nah, kehidupan di Mesir menjadi rusak. Nah, untuk saat ini banyak sekali pencemaran air di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, itu terjadi karena apa? Adik-adik tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah di sungai. Nah, ini menyebabkan air sungai menjadi
kotor. Nah, juga limbah di industri yang dibuang ke sungai, limbah rumah tangga dibuang ke sungai. Nah, semuanya ini menjadikan air sungai menjadi kotor. Nah, ini bisa merusak sumber kehidupan air yang ada di bumi. Nah, selain dari itu adik-adik ya, pemborosan air juga akan mengancam kelestarian air di muka bumi ini. Nah, maka dari itu adik-adik perlu menjaga air supaya tetap bersih. Tidak memakai air dengan sembarangan. Membuang sampah di tempat sampah. Sungai juga jangan dibuangi sampah. Karena apa? Nanti airnya kotor. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jika kalian mandi pun harus menggunakan air dengan secukupnya. Nah, tidak boleh air itu dibuang dengan sembarangan. Ya. Jadi kita mandi dengan secukupnya. Nah, menanam banyak tanaman di sekitar rumah ini yang ada tanah terbuka akan membantu penyerapan air. Maka dengan demikian kita akan menjaga kelestarian air di muka bumi ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan seenaknya menggunakan air. Kita tidak boleh memboros-boroskan air di dalam rumah kita. Kita menggunakan air dengan secukupnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini meskipun sedikit ini bisa menjadikan kita untuk mengerti bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus bisa mempergunakan air dengan secukupnya. Demikian adik-adik firman Tuhan ini. Nah, kiranya firman ini bisa membuat kita pagi ini mengingatkan kita untuk kita tidak menggunakan air dengan sembarangan. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya firman ini betul-betul ditanam di hati adik-adik, terlebih boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu begitu indah di pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh membuang air dengan sembarangan. Kami harus menghemat air sehingga kehidupan di dunia ini boleh terjaga kelestariannya. Terima kasih Tuhan, materikan firman ini ke dalam kehidupan adik-adik semua, sehingga mulai pagi hari ini adik-adik bisa mempergunakan air itu dengan secukupnya. Inilah Tuhan doa kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya firman Tuhan hari ini adik-adik. Memang air itu merupakan sumber dari kehidupan kita. Kalau tidak ada air, maka kita akan kesulitan. Tapi kalau airnya kebanyakan, saking melimpah ruah, justru juga akan merepotkan, bahkan membahayakan kita dan juga makhluk hidup yang lainnya. Seperti sekarang ini adik-adik, akhir-akhir ini hujan itu turun cukup lebat, bahkan sangat deras dan awet. Sampai-sampai di beberapa tempat saudara kita ada yang terkena bencana banjir. Nah, seperti yang paling dekat ini ada di Malang, kemudian di Gresik, di daerah Jawa Barat juga seperti di Bandung. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada yang sangat memprihatinkan adalah banjir di Kalimantan Selatan. Nah, tentunya sudah menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita mendoakan saudara-saudara kita supaya mereka senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Ayo adik-adik semua, kita doakan saudara-saudara kita ini agar meskipun di situasi yang sulit saat ini, kita semua tetap memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tetap ingat akan kasih setia Tuhan. Mari kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 60 ayatnya yang pertama. Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Ingat anak-anak, persembahan bukan hanya berupa materi ya, tapi juga mempersembahkan hidup dan kehidupan kita untuk dapat dipakai oleh Tuhan Yesus. Anak-anak bisa mempersiapkan persembahan terlebih dahulu, dan nantinya persembahan ini akan dimasukkan ke dalam amplop, dijadikan satu dengan persembahan mama dan papa. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan pujikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Wah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah di ujung ibadah hari ini. Iya, anak-anak tapi jangan sedih loh. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di channel YouTube yang sama, yaitu apa? Semua tahu kan? Iya, GKJW Jemaat Turen. Tetap semangat ibadahnya, meskipun beribadah di rumah saja, oke? Yes. Nah, sebelum kita berpisah nih anak-anak, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Oke, sudah siap anak-anak? Kita berdoa dulu ya. Oke, yuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menyertai kami meskipun kami ibadah secara online. Kami setiap anak-anak-Mu rindu sekali untuk bertemu. Tetapi kami dengan keadaan kami Tuhan, saat ini kami belum bisa bertemu dengan mereka, dengan anak-anak di rumah ini Tuhan. Engkau berkati setiap mereka yang ada di rumah dan juga setiap pamong yang mengajarkan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, ibadah pada pagi hari ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita untuk pamit dan undur diri. Terima kasih untuk anak-anak semua yang rajin dan semangat beribadah meskipun di rumah saja. Makasih juga untuk mama, papa, dan kakak yang sudah mau mendampingi anak-anak untuk beribadah di rumah. Oke, tetap bahagia dan jaga kesehatan ya anak-anak semua. Jangan lupa untuk selalu terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya, betul sekali. Semoga kita bisa segera berjumpa kembali ya adik-adik. Percaya bahwa janji Tuhan selalu iya dan amin. Kita tutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama kita bernyanyi pujian Seindah Pelangi.
seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Tuhan yang terpuji, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Tuhan yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Kami pamit, selamat berhari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.